Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqil haqqil hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi al-azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah masjid Miftahul Jannah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih bisa melakukan beramal yang salah satu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, dengan harapan bisa membawa manfaat serta pemahaman serta mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita curahkan kehadiran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita semua bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat sebagai umatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab fikihnya yaitu kitab Fathul Qorib, dan sebelumnya mari kita tawassul mengkhususkan mengirim surat Al-Fatihah kepada mu'allif atau yang mengarang kita Fathul Qorib ini, dengan harapan mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan, pemahaman, manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Ala hadinya kulli niyatin shalihah wa hawati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ajal wa jami'i wa yukhrim wa sallallahu wa sallam ajma'in. Sunnah khususnya ila Syekh Al-Qas Al-Was rahimahullah wa ta'ala fi hadithi wa fi kitab wa sunnah jannah. Bidhawul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa bihi wa amadana bihi bidaril amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Faslun fasol atau utab fi bayanin najasati, di dalam menjelaskan sesuatu yang najis, wa izalatiha, dan cara menghilangkannya atau cara menghilangkan najis.
Bab ini menjelaskan tentang macam-macam najis atau menjelaskan tentang najis dan cara untuk menghilangkannya. Wahada al-faslu madhkurun fi ba'di mushkil ubayla kitab as-sholat. Dan fasal ini telah disebutkan di dalam sebagian redaksi kitab yang sebelum menjelaskan kitab bab sholat. Wan najasatu, najis lugatan menurut bahasa asyai'ul mustaqdar, sesuatu yang dianggap menjijikkan. Jadi dalam artian bahasa bahwasanya najis itu sesuatu yang menjijikkan. Wa syar'an, dan menurut istilah, kullu ainin harumah tanawuha, setiap benda, kullu ainin, setiap benda, harumah yang diharamkan, tanawuha penggunaannya, al itlaqi halatil ikhtiyar, secara mutlak halatil ikhtiyar, dalam keadaan normal, ma'ah suhulatil tamyiz, dan mudah untuk dibedakan. La dihormatiha, bukan karena dimuliakannya, wala di istiqdariha, dan juga bukan karena menjijikkannya, wala lidororiha, dan bukan karena berbahaya, si badanin, pada badan, atau aklin, atau akal. Menurut syarak bahwasanya najis itu setiap benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal beserta mudah untuk dibedakan, bukan karena kemuliaannya, bukan karena menjijikkannya, dan bukan karena berbahaya pada badan atau akal. Wa dakhala fil itlaqi, wa dakhala fil itlaqi, kata-kata fil itlaq atau bahasa mutlak itu mencakup qalilun najis, yang sedikit, qalilun najasati. Jadi kata-kata mutlak itu baik najis itu sedikit, wa kasiruha, maupun najis itu banyak. Wa kharaja bil ikhtiyari daruratu fa innaha tubihu tanawulan najasati. Karena sesungguhnya wa kharaja bil ikhtiyar, keadaan darurat, fa'innaha, maka bahwasanya tubihu membolehkan tanawulan najasati, memakai najis tersebut.
Jadi yang dimaksud mutlak di sini mencakup najis yang sedikit maupun najisnya banyak, dengan istilah dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan darurat. Karena dalam keadaan darurat itu diperbolehkan untuk menggunakan najis tersebut. Seperti contoh misalnya kita kalau nggak makan laparan, posisi di dalam hutan, yang ada hanya sesuatu itu yang najis. Itu maksudnya dalam keadaan darurat. Terus adanya misalnya, oh nggak ada lagi, buah nggak ada, makan sesuatu yang halal itu, ini bisa mati kalau nggak makan. Oh adanya ular dimakan. Dalam keadaan darurat nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan, hanya sekedar mencukupi atau buat mengisi perut. Wabi suhu latin tamis, wabi suhu latin tamis, yaitu dengan bahasa mudah dipisahkan. Yang mudah dipisahkan itu seperti misalnya aklul bulbul maiti, memakan ular yang mati hidup di dalam keju. Wafakihatin, atau di dalam buah. Wanahwi dzalika, dan yang seperti itu. Jadi intinya mudah dipisahkan, mengecualikan kalau misalnya ada ulet di dalam keju atau ada di dalam buah, wanahwi dzalika, atau yang seperti itu. Di dalam artian sulit dipisahkan dan juga tidak merasa jijik ulet dalam buah itu. Tak apa-apa, nanti ada penjelasannya di belakang. Wa kharajah biqaulihi, ungkapan musannif la dihurmatiha, yang dimaksud dengan la dihurmatiha bukan karena dihormatinya maitatul adami, jadi mengecualikan, bukan karena ada tuh di atas la dihormatiha itu maitatul adami, mayitnya anak Adam atau jenazahnya anak Adam. Wa min adamil istiqdaril mani wa nahwuhu, dan yang dimaksud dengan wa min adamil istiqdar, tidak menjijikkan, al-maniyuh wa nahwuhu, seperti mani atau sperma dan sesamanya. Wa bi nafyid dharri al-khajar wa nabatul mudirru bi badanin au aklin, dan yang dimaksud dengan bahasa tidak karena membahayakan itu mengecualikan batu dan tumbuh-tumbuhan yang berbahaya bagi kesehatan badan atau akal.
Summa dzakara al-musannifu, kemudian musannif menuturkan biton lim najasi, batasan-batasan najis al-khariji minal kuburi wa kuburi di qawlihi. Kemudian musannif itu menuturkan batasan-batasan najis yang keluar dari kubur atau dubur dikaulihi dengan perkataan beliau atau musannif, wa kullu mani'in kharaja minas sabilaini najasun, setiap benda yang cair, wa kullu mani'in, setiap benda yang cair, kharaja, yang keluar minas sabilaini najasun, yang keluar dari dua jalan, baik itu kubur maupun dubur, najasun, itu najis. Huwa shadiqun bil kharijil muqtab, jadi yang mencakup benda yang biasa keluar seperti air kencing atau bau, wal-wa'id, kencing, wal-wa'id, dan air besar. Wabin nadirin, atau yang tidak terbiasa keluar, katemi, seperti keluar darah dan bubur maupun bubur, wal-kobi, atau keluar tanah daripada bubur dan bubur, itu najis. Karena apa? Setiap yang cair yang keluar dari dua jalan, kubur maupun dubur, najasun, itu hukumnya najis. Baik itu yang biasa keluar seperti biasa aktivitas seperti kencing, seperti wa'id, air besar, atau yang tidak biasa keluar seperti misalnya berak darah atau kencing darah, wal-kohi, atau nanah. Nah, itu yang keluar daripada dua jalan itu najis, baik yang biasa maupun yang tidak biasa. Illal maniyah, kecuali sperma, min adamidin, baik spermanya anak Adam, au hayawanin, atau spermanya hayawan, wairu kalbin, selain pada spermanya kalbin atau anjing, wafin sirin, dan babi. Wama, dan sesuatu tawallada minhuma, yang dilahirkan daripada keduanya, baik itu anjing maupun babi. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, ma'a hayawanin tohirin, beserta hayawan yang suci. Jadi spermanya anak Adam, spermanya hayawan itu suci, karena ilal mani, kecuali spermanya anjing dan babi. Berarti spermanya anjing dan babi itu najis. Wa ma tawalladu minhuma, dan yang spermanya yang dilahirkan daripada anjing dan babi, atau anaknya babi atau anaknya anjing, itu juga najis. Au min ahadihima, atau dari salah satu daripada keduanya, ma'a hayawanin tohidin,
bersama hayawan yang suci. Misalnya anjing kawin sama kucing, yang kucingnya perempuan, anjingnya laki-laki, atau terbalik misalnya kucingnya laki-laki, perempuan. Itu yang keluar daripada itu hukumnya najis. Jadi semua yang keluar daripada kubur maupun dubur itu hukumnya najis kecuali maninya anak Adam atau hayawan selain anjing dan babi. Dan sesuatu yang dikeluarkan dari keduanya tetap najis ya. Lahir keluar dari kubur dan kubur berarti anaknya najis. Dan juga sesuatu salah satu dari keduanya, misalnya kawin anjing sama kucing, nah itu anaknya ada najis. Atau terbalik anjing sama kucing sama babi atau apa, pokoknya salah satunya ada yang najis satunya suci, tetap itu yang keluar dari kubur dan kuburnya anaknya itu najis. Wa kharajah bimani itu yang dimaksud dengan benda cair dimani itu akudu ulat wa kullu mutasollibi. Jadi mengecualikan bahasa benda cair atau maniin itu, jadi mengecualikan tut ya, tut itu ulat. Wa kullu mutasollibi, setiap benda padat la tuhilahu, yang tidak diproses, la tuhillahul ma'iddah, yang tidak bisa diproses oleh pencernaan, falaisa binajasin, maka tidak termasuk benda najis. Berbuat melainkan buat benda yang tidak bisa diproses oleh lambung atau oleh pencernaan, mutanajisun, artinya mutanajis. Yadharu bil wasli, suci bil muslim, bisa suci bil muslim dengan dibasuh. Jadi sesuatu yang keras, sesuatu yang tidak diproses oleh pencernaan. Nah ini contohnya seperti kopi luwak. Kopi luwak itu dulu pernah menjadi pembahasan. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Karena apa? Yaitu mengambil pokoknya sesuatu yang keluar daripada kubur dan dubur selain madi atau selain daripada anaknya anjing dan babi itu najis. Seperti kopi itu kan keluar dari kopi luwak, maksudnya kopi luwak itu kalau nggak salah musang makan kopi, kopinya itu tidak bisa dicerna, akhirnya iiknya juga berbentuk kopi. Nah di sini dijelaskan wa kullu mutasollimin la tuhiluhul ma'iddah, sesuatu yang sulit untuk diproses atau tidak diproses, benda keras yang tidak bisa diproses oleh pencernaan, itu namanya bukan najis melainkan mutanajis.
Jadi najis sama mutanajis itu beda. Kalau najis seperti kencing, seperti kalau bahasa kasarnya itu ya, atau air besar najis. Jadi dimanapun juga najis itu jadi nggak bisa disucikan. Tapi kalau mutanajis itu sesuatu yang suci terkena najis apabila dibasuh dengan air yang suci mensucikan itu bisa suci. Termasuk misalnya kan, ketelan beli logam akhirnya karena nggak bisa dicerna dalam perut, begitu BAB keluarlah logamnya tersebut. Nah, itu najis kalau tidak dibasuh karena lewat di tempat yang najis. Tapi begitu dibasuh bisa najis. Nah itu namanya bisa suci, itu namanya mutanajis. Itu cara membedakan mutanajis dan najis. Jadi mutanajis dengan najis itu beda. Kalau najis yaitu najisnya, kalau mutanajis sesuatu yang terkena najis. Jadi selama kopinya itu diproses secara suci, jadi dalam artian dibasuh terlebih dahulu, maka kopi luwak itu tidak ada masalah ya. Artinya halal. Karena kopinya tidak bisa dicerna. Di sini sudah jelas ya, wa kullu mutasallim la tuhilahu ma'idda falaisa binajasin. Sesuatu yang sulit untuk diproses oleh pencernaan maka tidak termasuk najis, melainkan mutanajis. Yadhur bil muslih, bisa suci bil muslih dengan disucikan, artinya dengan dibasuh. Wa fi ba'din nusahi, di dalam sebagian redaksi atau catatan, wa kullu ma yakhruju, setiap sesuatu yang keluar bilafdil mudhari'i otomaniin. Jadi setiap sesuatu yang keluar dengan menggunakan lafaz fi'il mudhari' di lafzul mudhari' wa isqotoh maniin, dan membuang lafaz ma'in atau benda cair. Khorojun yakhruju wa kullu ma yakhruju khorojah, jematinya khorojah, jemodolnya yakhruju yulah jemodolnya wa isqotoh maniin. Jadi membuang lafaz ma'in atau benda cair, atau setiap benda cair yang keluar. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwas. Jadi cara mencucikannya, wa ghuslu jami'il abwal, jadi cara membasuh jami'il abwal, air kencing, wal arwas,
dan kotoran, walau kana min ma'kulil lahmi, walaupun adanya itu min ma'kulil lahmi. Jadi semua basuhan jenis air kencing dan kotoran, walaupun keduanya itu dari binatang yang halal dimakan, artinya yang dimakan dagingnya, maka hukumnya itu wajib membasuh semua jenis air kencing dan kotoran, walaupun keduanya dari binatang yang halal dimakan dagingnya, hukumnya adalah wajib karena najis. Abwal wal auros, kotoran. Jadi artinya kotoran itu bukan kotoran itu baul dan oik, meskipun itu daripada binatang yang halal dimakan dagingnya, itu tetap wajib dibasuh. Wakaifiyatu, dan caranya waslun najasati, menghilangkan najis, ingkanat musyahadah. Jadi cara membasuh najis jika terlihat oleh mata, ingkanat musyahadah, jika adanya itu terlihat najis itu bil aini dengan mata, wahiyah al musammatu bil ainiyah. Jadi najis yang terlihat oleh mata itu dinamai najis ainiyah. Misalnya ada kotoran karpet yang terlihat, entah itu muntah kucing atau kucing atau pipis kucing, kelihatan, itu namanya najisnya najis ainiyah. Takunu bizawali ainiha. Jadi caranya itu dengan menghilangkan ainiha, ainnya, bentuk najisnya, wa muhawalati zawali, dan menghilangkan ausofiha, dan muhawalati zawali ausofiha, dan menghilangkan sifat-sifatnya, bentuk baik itu dari rasanya, aulaunin atau warnanya, aurihin atau baunya. Jadi caranya untuk menghilangkan najis ainiyah itu atau najis yang terlihat itu dengan cara menghilangkan ainiyahnya. Jadi misalnya kan ada di tengah-tengah masjid itu kan, ada ayam masuk di tengah-tengah masjid, ya. Terus caranya seperti apa? Hilangkan dulu ainiyahnya. Ainiyahnya itu, ya kotorannya itu hilangkan dulu. Nah, terus kita cium, masih ada bau enggak? Hilangkan baunya. Jadi caranya kalau misalnya ada pecahan genting atau bata, sampai hilang baunya. Jadi kalau seandainya baunya masih ada, ini, nah kalau ibaratnya rasanya itu, non rasanya itu, ya kalau usah dicium aja. Kalau itu semua udah nggak ada, kan, berhilangkan. Itu baru datangkan air yang suci, mensucikan, udah basahnya, kena air itu udah suci. Jadi tidak perlu mengguyur semua masjid dari basah semua.
Jadi itu cara menghilangkan najis aini. Ya nanti kalau misalnya kita nggak tahu caranya, kalau ada di pinggir disiram langsung hilang. Kalau ada di tengah-tengah masjid misalnya, nah, gitu, tengah-tengah HP disiram ya jadi kemana-mana nanti najisnya. Hilangkan dulu airnya, najisnya. Cium masih ada bau nggak? Gosok sampai hilang baunya, pakai pasir, ambil pasirnya. Caranya sampai jangan melebar kemana-mana, itu najis. Kalau nggak usah disiram, kalau udah hilang baunya namanya bentuknya najisnya hukmiyah. Kalau udah najis hukmiyah, najis tapi dia tidak ada rasa, udah nggak terlihat, dicium udah nggak bau, maka datangkan air atau cipritin air, cipritin. Karena air basah itu sudah suci. Takutnya ada kejadian seperti waktu kapan itu kan di pojokan situ ada muntah kucing apa itu. Ya, jadi begitu cara membersihkannya. Oh, waktu kalau banyak, ambil pasir, gosok-gosok aja dulu, ambil pakai sendok, buang. Oh masih ada, gosok lagi, baru udah hilang baunya. Air, asal terkena air, yang penting intinya air suci, yang suci sudah suci. Itu cara menghilangkan najis musyahadah atau najis ainiyah. Musyahadah itu yang kelihatan, yang disaksikan, yang kelihatan. Lagi. Fa'in bagian fa'in bagian ta'amun najasati fa'in maka apabila bagian masih ada atau terasa ta'amun najasati daripada najis itu tersisa rasa najisnya maka berbahaya. Awlaumu awrihun asrozawaruhu lam yadurroh, atau masih tersisa warnanya laumun awrihun atau baunya asurah zawaruhu sulit untuk dihilangkan, lam yadurroh tidak masalah atau ibaratnya dimakfu. Jadi apabila rasanya masih ada najis tersebut, bisalah dikira-kirakan, tidak perlu nyicipi. Nah ya ini ya, membuktikan rasa. Nah itu kalau rasanya masih ada, itu yang masih termasuk najis. Tapi kalau di sini misalnya kan baunya sulit untuk dihilangkan, kan ada itu yang bau sampai udah masih ada bau gitu. Atau warna gitu, warna bau itu sulit untuk dihilangkan. Seperti misalnya bayi yang baru lahir itu ada kuning, muka sini tua sini nggak hilang-hilang gitu. Itu lam yadur, tidak masalah ya. Tapi kalau rasa turun masalah. Yang bisa kira-kira masalahnya kalau airnya masih ada, misalnya air belum bersih bener, itu pasti kalau dicoba itu pasti kerasa. Jadi kira-kira saya pasti ada, hilangkan dulu airnya masih. Tapi kalau udah benar-benar diucap-ucapnya paling tinggal warna.
kadang bau juga udah hilang. Wa ingka natin najasati ghairu musyahadatin, dan apabila adanya itu najis itu tidak terlihat, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya, masih dibahas terkait masalah najis. Ini penting ya buat keseharian kita, supaya kita dapat bisa membedakan. Seakan-akan kesannya itu najis itu kotor dan bersih itu suci, padahal enggak begitu. Belum tentu kotor itu najis, belum tentu. Seperti misalnya kotoran di sini, tanah yang tidak terkena najis kan ada di masjid, ada kotoran. Atau misalnya kan cuci kaki kan masih ada, maksudnya ini nempel ke. Itu kalau nggak terkontaminasi sama najis ya itu suci, karena tanah itu suci kalau tidak ada najis yang nempel. Dan juga belum tentu bersih itu suci. Nah, kadang kepercikan kencing kelihatannya bersih gitu, dicuci kan kepercikan nggak terlihat gitu. Ya, kalau kena najis meskipun bersih ya tetap aja najis gitu. Jadi dalam artian kita harus memahami itu najis, baru kita bisa membedakan. Kalau kita sudah paham najis, terkadang kan apalagi ya, kucing ya, kalau kucing mah kadang pipis sembarangan ya, mau ya cium masih kecil. Nah, misalnya anak-anak kita kencing, apalagi punya kecil ya yang suka ini, kadang nggak bau pesing kalau cuma ya sedikit, tapi kena gitu, kena sama pakaian yang buat ibadah, buat sholat, buat ini, buat sarung. Itu ya najis. Kalau terkena najis meskipun kelihatannya bersih, jadi najis itu najis ya. Kalau suci itu suci, bukan berarti ya, ibaratnya kalau bersih gak ada najis ya suci ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan kepahaman serta kemanfaatan sehingga bisa dapat mengupgrade keseharian ibadah kita, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita istiqomah apalagi sifatnya menuntut ilmu, insyaallah dosa-dosa kecil kita yang telah kita lakukan yang tidak rasa dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum